Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ino Budiatman MPD selaku dosen kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang terhormat Bapak Mawardi SSI MPD selaku dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang. Yang terhormat Saudari Mega Oktaviani selaku Ketua Umum. Yang terhormat Saudara Muhammad Rizky Maulana selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat Ibu Septia Devi selaku pemateri, dan yang terhormat Neneng Rohayati selaku owner Jajandong, serta gestar pada acara webinar hari ini, serta semua saudara dan saudari partisipan yang mengikuti webinar pada acara hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berkah dan sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam menimba ilmu di acara webinar ini dari para narasumber yang luar biasa ini. Meskipun diadakan secara online, semoga kita selalu sehat walafiat. Sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan acara ini merupakan acara pertama kami untuk memenuhi tugas akhir ujian mata kuliah kewirausahaan yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan webinar ini mengusung tema perspektif Islam terhadap inovasi kewirausahaan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan serta pembacaan doa. Yang kedua, sambutan-sambutan. Yang ketiga, penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang keempat, penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama kita, yaitu pembukaan serta pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Alif Fatahatus Shodiqoh. Kepada Saudara Alif Fatahatus Shodiqoh, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang dirahmati Allah. Marilah kita berdoa dengan khusyuk untuk memulai acara ini, dan izinkan saya memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Mari kita angkat tangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afi nima wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagi Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Ya Allah, ya Rabbana, izinkan kami pada hari ini melaksanakan webinar perspektivitas Islam terhadap inovasi kewirausahaan di masa pandemi COVID. Dan jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan pengaruh semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami. Ya Allah, berikanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Serta lancarkanlah acara kami, berkahilah
penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, bukakanlah pikiran kami, berikanlah kepada kami kecerdasan agar kami dapat menjalankan acara webinar ini dengan baik, sesuai tujuan dan cita-cita kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan berkah acara ini, semoga wabah COVID-19 di negara kita ini cepat berakhir. Berikanlah kesehatan, kesabaran, serta keselamatan dalam melalui kondisi ini. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, serta seluruh yang mendahului kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami. Dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbi firli wali walidayya warhamduma kama rabbayani shogiro. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafal indal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian doa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ali Fatahatus Shodiqoh yang telah membacakan doa. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan. Yang pertama sambutan dari Saudara Muhammad Rizky Maulana. Kepada Saudara Muhammad Rizky Maulana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala ashabihi ajmain amma ba'd. Salam damai bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya sangat hormati. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti acara webinar kali ini. Salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan pada seluruh peserta webinar yang hadir di pagi hari ini. Webinar kita hari ini mengambil topik tentang perspektif Islam terhadap inovasi kewirausahaan di masa pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara webinar, marilah kita membaca basmalah untuk membuka acara webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, atas terselenggaranya acara webinar kali ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan rekan-rekan semua yang berpartisipasi dalam webinar kali ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mawardi, SSI MPD selaku dosen UMT dan pemateri 2. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ino Budiatman, MPD selaku dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang dan pemateri 2, 3, dan kepada Neneng Rohayati selaku bintang tamu kita kali ini. Kepada MC dan moderator dan kepada seluruh panitia yang telah mensukseskan acara ini.
Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam acara webinar kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam sambutan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga acara webinar kali ini berjalan dengan lancar. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Maulana sebagai Ketua Pelaksana atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Mega Oktaviani selaku Ketua Umum. Kepada Saudari Mega Oktaviani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada pagi ini. Yang saya hormati, Rizky Maulana selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat, Bapak Ino Budiatman MPD selaku pemateri kedua. Yang saya hormati Bapak Mawardi SSI MPD selaku pemateri ketiga, dan yang saya hormati Neneng Rohayati selaku Guestar webinar. Saya Mega Oktaviani selaku Ketua Umum mengucapkan terima kasih kepada Rizky selaku Ketua Pelaksana, para pemateri, dan juga seluruh peserta webinar. Cukup sekian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mega Oktaviani atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Saudari Rati Fitriana selaku moderator. Kepada Saudari Rati Fitriana, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kanunis atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti mukanya absen. Oke. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang sekali perkenalkan, nama saya Rati Fitriana yang akan memandu sesi diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama-tama saya hormati Rizky Maulana selaku Ketua Pelaksana, yang saya hormati Mega Oktaviani selaku Ketua Umum, yang saya hormati Ibu Septia Devi selaku pemateri 1, Bapak Budiatman MPD selaku pemateri 2, dan Bapak Mawardi SSI MPD selaku pemateri 3. Nah, di acara diskusi kali ini kita akan membahas tentang sesuai dengan tema kita, perspektif Islam terhadap inovasi kewirausahaan di masa pandemi COVID-19. Nah, berbicara tentang wirausaha nih, setiap usahawan tuh pasti pengen banget meningkatkan sales marketingnya atau meningkatkan penjualannya di era digital seperti ini, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dan banyak juga nih dari kita yang terkena dampaknya, kayak teman-teman kita nih yang kena PHK atau yang memang dikeluarin dari tempat kerjanya. Maka dari itu pasti banyak juga dari kita yang pengen jadi seorang wirausahawan tuh gimana sih? Terus apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau misalnya kita jadi seorang wirausahawan? Nah,
dari tema kali ini, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kewirausahawan, dan mungkin kelemahan dan kelebihannya kali ya, biar kita tahu dan siap kalau kita menjadi seorang wirausahawan atau entrepreneur. Untuk sesi diskusi kali ini akan dibahas oleh pemateri satu kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Beliau merupakan mahasiswa aktif di setiap matkul pembelajaran dan beliau merupakan seorang guru di madrasah di salah satu di kota Jakarta Barat. Oke, mari kita sambut, ini dia Ibu Seftia Devi. Oke, halo Ibu Seftia Devi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, semangat. Masya Allah. Baik, Bu. Menyenggol tentang tema kita hari ini nih, Bu. Banyak nih dari teman-teman kita yang terdampak COVID, Bu. Jadi pengen nih jadi seorang wirausahawan tuh gimana. Tapi sebelum kita menjadi wirausahawan, pasti kita harus tahu fondasinya dulu, Bu. Harus tahu dulu nih, apa sih kewirausahawan itu. Dan pasti ada dong kelebihan dan kekurangannya ketika kita menjadi wirausahawan. Baik, Ibu Devi, silakan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ino Budiatman MPD, selaku dosen kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan yang terhormat Bapak Mawardi SSI MPD, selaku dosen Universitas Muhammadiyah Tangerang, serta teman-teman semuanya, rekan-rekan kita, mahasiswa, mahasiswi, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling terpenting adalah nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul atau berjumpa walaupun dilakukan secara daring atau online. Webinar ini diharapkan kita bisa mengambil ilmu atau manfaatnya. Webinar ini mengusung tema yaitu perspektif Islam terhadap inovasi kewirausahaan di masa pandemi COVID-19 ini. Salawat teriring salam, tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar kita yang ditunggu syafaatnya di yaumil akhirat nanti, yaitu baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Minaz zulumati ila nur. Baiklah hadirin yang berbahagia, boleh ditampilkan PPT saya. Ada syair lama mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tapi berbeda dengan perspektif Islam, bahwa apabila kita tak kenal maka kita ta'aruf. Maka izinkan saya menyampaikan profil atau biodata saya sebagai narasumber. Ya, perkenalkan, nama saya Seftia Devi. Ya, tempat tanggal lahir saya yaitu di Tangerang, 3 September tahun 1991. Alamat saya yaitu Jalan Petir Utama, Gang Tomang, RT 004, RW 003, nomor 80, Kelurahan Petir, Kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang. Nomor HP-nya yaitu 0812 11 444 922. Bisa juga itu nomor WA ya. Pekerjaan saya yaitu saya mengajar di MIS atau Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Husna yang berada di daerah Meruya Utara di Jakarta Barat atau Kecamatan Kembangan.
Moto dalam hidup saya yaitu menjada wajada, menjada wajada, menjada wajada. Kenapa saya ucapkan sampai 3 kali? Karena kita melakukan usaha tidak cukup sekali, harus berulang-ulang kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Betul tidak teman-teman? Betul. Oke. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke materi. Silakan dibuka. Ya, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang kewirausahaan. Apa sih arti dari kewirausahaan itu? Yuk, saya bahas. Next. Pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Secara etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira bermakna yaitu berani, perkasa, pahlawan, utama, sedangkan usaha itu bermakna kegiatan dengan mengerahkan segala tenaga, pikiran, dan fisik kita untuk mencapai sesuatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan apa yang kita idealkan atau kita impikan atau kita cita-citakan. Sedangkan dalam bahasa Perancis, kata wirausaha adalah entrepreneur. Intra berarti antara, prender berarti mengambil. Jadi, kata ini pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang berani mengambil resiko dan memulai sesuatu yang baru. Kewirausahaan artinya adalah usaha kreatif yang dilakukan berdasarkan inovasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, memiliki nilai tambah dan memberi kita manfaat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan hasilnya berguna bagi orang lain. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada ciri-ciri kewirausahaan. Yaitu yang pertama, memiliki keberanian dan daya kreasi yang tinggi. Seorang entrepreneur ya harus memiliki keberanian untuk memulai suatu usahanya. Jangan takut akan kegagalan, karena semua usaha yang kita lakukan pasti ada namanya resikonya, ya. Terus juga seorang entrepreneur juga harus mempunyai daya kreasi yang tinggi. Jadi produk yang dipasarkan atau barang yang dipasarkan itu mempunyai nilai yang lebih, harus dikreativitaskan, harus entah itu berupa dalam bentuk tampilan, dari nama, terus juga ada dari misalnya promosi-promosi itu juga memiliki perlu namanya daya kreativitas agar produk kita bisa laku atau tepat sasaran ya di masyarakat. Seperti itu. Contohnya misalnya dalam kita berkreasi sekarang banyak makanan-makanan yang atau jajan-jajanan yang sudah diganti namanya agar tujuannya apa? Biar lebih tertarik konsumen untuk membeli. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ciri kewirausahaan adalah memiliki semangat yang tinggi dan kemauan yang keras. Nah, seorang entrepreneur juga ya harus memiliki semangat. Jangan sampai mau mulai usaha tapi nggak semangat. Gimana mau mulai usaha tapi nggak semangat? Pasti hasilnya pun jadi malas-malasan, nggak jadi. Mau mulai usaha nggak semangat nih. Harus semangat. Tanamkan kepada diri kita bahwa kita yakin bisa membangun usaha tersebut, mengembangkan usaha tersebut, dan juga kita harus memiliki kemauan atau kerja keras. Jangan sampai semangat kita udah tinggi tapi kita kadang-kadang down. Jangan, itu kita harus tanam kepada diri kita, harus semangat dan harus kerja keras, mau bekerja keras. Nah, itu salah satu ciri seorang entrepreneur. Selanjutnya yang ketiga adalah memiliki daya analisis yang bagus. Jadi seorang entrepreneur harus bisa menganalisis masalah yang ada
pada usahanya. Misalnya dia menghitung menganalisis laba dan rugi, terus juga nilai jual barang itu bisa laku atau tidak di pasaran, terus juga bisa membaca kondisi pasar. Nah, makanya analisis seorang entrepreneur harus dikembangkan. Kenapa? Harus bisa menganalisis dampaknya nantinya di kemudian hari. Selanjutnya, yang ciri keempat adalah berjiwa pemimpin dan tidak konsumtif. Nah, seorang entrepreneur harus wajib memiliki jiwa pemimpin, baik menjadi pemimpin bagi dirinya maupun bagi orang lain atau karyawannya. Jadi, seorang entrepreneur udah siap memimpin, memanage dirinya, dan memanage atau mengatur orang-orang yang kerjasama dengan dia. Dan satu lagi, seorang entrepreneur juga tidak boleh konsumtif. Maksudnya bersikap boros. Nah, harus memikirkan jangan sampai usaha yang dikerjakan bisa mengakibatkan besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, itu harus dipertimbangkan, harus dipikirkan sebagai seorang entrepreneur. Selanjutnya, ciri yang kelima yaitu membuat keputusan. Tentunya, seorang entrepreneur harus bisa mengambil keputusan dalam berbagai kondisi, baik dalam saat kita memulai usaha atau dalam suatu kita menghadapi masalah atau kendala di dalam usaha kita. Nah, harus mengambil keputusan, harus bisa mempertimbangkan mana harus mengambil keputusan yang baik, yang bijaksana, yang tepat sasaran agar tidak merugikan kita sebagai entrepreneur. Selanjutnya, yang keenam yaitu mempunyai pengabdian yang besar untuk bisnisnya. Jadi seorang entrepreneur kalau dia sudah mengabdikan dirinya sebagai seorang pengusaha atau seorang entrepreneur, dia harus mencurahkan dirinya, pikirannya, tenaganya diprioritaskan adalah usahanya agar berkembang, jangan sampai mencampur adukan masalah pekerjaan dengan masalah pribadinya. Itu yang tidak profesional, sehingga banyak, kalau yang tidak profesional, banyak entrepreneur yang harus mempunyai bisa bertingkat atau bersikap profesional. Selanjutnya, next. Nah, berikut adalah tujuan dari kewirausahaan. Ya, di sini yang pertama, dengan kita berwirausaha akan meningkatkan jumlah wirausahawan berkualitas. Jadi, sekarang banyak entrepreneur muda yang membuat usaha-usaha yang belum ada dipasarkan oleh orang lain atau oleh kita harus meningkatkan seorang wirausaha. Kita harus menjadi entrepreneur yang berkualitas, bisa memasarkan produk kita sampai ke tangan konsumen dengan baik. Jadi meningkatkan kualitas wirausahaan tersebut. Terus tujuan yang kedua adalah membudayakan semangat wirausaha. Jadi dengan kita berwirausaha nih, setelah kita berwirausaha, kita bisa mengembangkan atau menjual produk yang kita pasarkan laris, otomatis yang lain juga teman-teman kita bakalan tertarik. Pengen usaha, ikut usaha kayak si A, kayak si B gitu. Dia bisa, masa saya nggak bisa gitu. Pasti jadi membudayakan orang untuk berwirausaha. Usaha, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya teman-teman ya, melakukan usaha pun tidak harus punya toko, kita bisa melakukan secara online juga di rumah. Nah itu juga kan sekarang UMKM juga sudah meningkat, jadinya kita membudayakan semangat berusaha atau berwirausaha. Selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu kesadaran wirausaha semakin meningkat. Nah itu,
karena adanya entrepreneur muda, maka menumbuhkan kesadaran orang-orang untuk semakin berkembang atau mengembangkan usahanya untuk bisa kan para wirausaha semakin meningkat. Selanjutnya yang keempat yaitu menciptakan bisnis yang baru yang bisa nih kita punya usaha, misalnya usaha online. Kita pertama awalnya kita bikin nih, kita cuma masarin lewat HP. Pertama kita sendiri yang masarin. Terus karena semakin order yang semakin meningkat, permintaan konsumen semakin meningkat, maka kita membutuhkan orang-orang atau teman-teman yang bisa diangkat jadikan joint partner kerja ya, untuk bisa yang pertama teman kita misalnya dia seorang pengangguran, kita angkat join bekerja sama kita. Nah, itu bisa menyerap lapangan pekerjaan, jadinya kan mengurangi namanya pengangguran. Nah, itu menciptakan lapangan kerja, terus juga kita bisa mendapatkan jaringan. Jadinya bisnis, kita punya bisnis apa, kita franchise dengan misalnya dengan entrepreneur yang lain. Jadi kan kita punya jaringan bisnis, bisa mengembangkan produk kita gitu. Selanjutnya yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan kehidupan diri sendiri serta masyarakat dari usaha yang kita jalankan. Tentu saja ya, dengan kita mengadakan usaha ya, membuka peluang usaha, tentu akan meningkatkan kesejahteraan bagi kita maupun orang-orang yang kerja dengan kita. Nah, itu mendapat keuntungan atau margin dari usaha yang kita lakukan. Selanjutnya, tujuan usaha yang keenam yaitu menularkan serta mengembangkan semangat berwirausaha pada orang lain, yaitu dengan kita sukses, orang lain pun akan termotivasi bahwa ingin sukses juga seperti kita. Selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah guna berkreasi serta berinovasi. Nah, sekarang banyak sekali ya jajanan yang fenomena, cilok apa gitu, cilok koa atau misalnya bagus, kita bilang ya. Tapi kalau misal seandainya produk kita tidak bagus, ya bilang maaf Bu, ini kurang kualitasnya, di bawah dari yang super gitu atau KW-nya. Nah, itu kan jadi konsumen, oh iya ya, pantesan harganya agak beda, makanya gitu. Jadi kan seorang entrepreneur harus jujur, baik jujur dari dirinya maupun kepada orang lain gitu. Selanjutnya yang kedua, entrepreneur juga harus disiplin tepat waktu. Ya, jadi seorang entrepreneur juga dia harus mencontohkan. Kalau dia misalnya entrepreneurnya, misalnya seorang bos bilang karyawan harus disiplin, tapi bosnya nggak mencontohkan, nggak disiplin, jadinya kan karyawannya bosnya aja nggak disiplin. Nah, sebagai seorang pengusaha harus menciptakan atau menanamkan di dalam dirinya harus disiplin. Ya, nanti otomatis bawahan kita ya, rekan-rekan kita pun akan menghargai kita, akan ikut-ikutan juga disiplin, seperti itu teman-teman. Selanjutnya karakteristik kewirausahaan yang ketiga yaitu kreatif dan berinovatif. Tadi saya udah jelaskan ya, harus kreatif, harus inovatif seorang entrepreneur. Kenapa? Ketika ya seorang usaha kita ingin laku, ya ingin agar masyarakat kenal produk kita, kita harus kreatif, baik itu dari misalnya bungkusannya atau kemasannya, atau dari bentuknya nama, bentuknya terus dari penyajiannya, itu juga harus kreatif. Terus apalagi cara pemasarannya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kita bisa melakukan via online,
berjualan seperti misalnya ada GoFood, GrabFood. Nah, ShopeeFood-nya itu kan salah satu kreativitas ya, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk yang kita jual. Nah, seperti itu. Dan berinovasi harus melakukan perubahan-perubahan. Yang pertama misalnya kemasannya begini-begini aja, biasa aja, pakai plastik. Nah, nanti lebih kemasannya atau gambarnya lebih bagus atau lebih menarik gitu. Nanti kan bikin konsumen jadi pengen membeli, mencoba seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, mempunyai komitmen tinggi. Seorang entrepreneur harus punya komitmen bahwa usaha yang dia sedang lakukan itu harus bisa berkembang, ya, harus bisa berkembang, harus mempunyai bahwa usahanya itu pasti maju, ya. Terus selanjutnya yang kelima adalah mandiri dan realistis. Jadi seorang entrepreneur juga harus mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Namanya kita seorang pengusaha, kita harus bisa mandiri, bisa memasarkan produk kita pertama, terus setelah itu harus realistis. Maksudnya bahwa produk yang kita tawarkan ini adalah produk yang baik gitu, biar konsumen juga tahu realitas produk kita itu juga benar, ya, bagus, baik gitu di mata konsumen. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada manfaat kewirausahaan ya. Yang pertama, mengoptimalkan diri sendiri. Ya, terus bagaimana diri kita kalau kita ingin sukses, ya mengoptimalkan diri kita sendiri. Berawal dari kita sendiri, baru kita tularkan ke orang-orang lain. Selanjutnya yang kedua, optimis untuk bisa membangun usaha sendiri. Nah, yakin apapun usaha yang kita kerjakan pasti bisa maju dan berkembang, ya. Terus yang ketiga adalah mencapai keuntungan dari hasil kerja keras. Otomatis usaha yang telah kita kerjakan pasti kalau misalnya produk kita laku di pasaran, kita akan mencapai atau mendapat keuntungan, ya, karena tidak ada usaha, ya, tidak ada hasil membohongi, tidak ada usaha yang membohongi hasil. Jadinya tidak ada hasil yang membohongi usaha kita. Jadi selama kita kerja keras, ya pasti kita akan mencapai target atau sesuai dengan target yang kita inginkan, yaitu salah satunya yaitu mencapai keuntungan. Selanjutnya yang keempat adalah menambah lapangan kerja bagi orang lain. Dengan kita membuka usaha, otomatis akan menyerap orang-orang lain untuk kerja dengan kita, yang membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada tahapan ketika kita memulai usaha, ya. Yang pertama ada tahap memulai, di mana tahapan ini orang sudah mulai niat, ya. Terus sudah mulai niat, berarti dia sudah bisa menyiapkan juga namanya modal. Jadinya selain niat juga kita harus mempersiapkan modal, atau kita melakukan franchise, ya, bisa melakukan franchise dengan teman-teman kita atau melakukan join. Nah, itu kan sudah mulai masuk ke tahapan memulai, ya. Jadi kita harus memilih mana nih kira-kira produk yang sedang booming di sekarang ini. Jadinya kita harus bisa dengan menganalisis mana yang sedang produk yang laku di pasaran. Nah, itu tahap memulai, ya. Dengan niat, dengan disertai modal juga, usaha, ikhtiar, semua juga harus dilakukan dari itu di tahapan memulai. Selanjutnya, yang kedua adalah tahap melaksanakan usaha. Di tahap melaksanakan usaha ini, seorang entrepreneur juga, ya, harus bisa mengelola berbagai aspek yang mengelola waktu, manajemen, segala macam, ya, agar usahanya tidak bisa berjalan lancar. Nah, di tahapan melaksanakan usaha kita sudah harus bisa
mampu memimpin usaha kita agar terus berkembang dan melakukan evaluasi. Selanjutnya ke tahapan ketiga yaitu tahap mempertahankan usaha. Nah, yang lebih sulit itu yaitu mempertahankan usaha. Ada yang bilang mempertahankan lebih berat daripada mencapai sesuatu. Nah, ini tahapan ini kita perlu namanya konsisten. Ya, konsisten terus juga tetap menjaga cita rasa produk kita agar kualitasnya tetap stabil, tidak turun. Selanjutnya adalah yang keempat adalah tahap pengembangan usaha. Nah, di tahap ini juga adalah bagaimana produk atau hasil yang kita ciptakan, kita tawarkan itu bisa tambah berkembang, maju lagi, tambah membuka misalnya kita membuka satu toko, bisa membuka lagi toko berikutnya, cabang-cabang di tempat-tempat lain. Itulah tahapan kewirausahaan. Selanjutnya next. Nah, di sini ada ciri-ciri wirausaha ya. Yang pertama usaha retail. Usaha retail itu biasanya tidak pernah mati. Dia itu biasanya usaha antara penjual secara eceran langsung ke konsumen. Biasanya adanya di warung itu ya, minimarket. Nah, contoh kan di rumah kita banyak sekali tuh ya. Contoh usaha retail misalnya Alfa, Indomaret, Alfa segala macam ya, walaupun secara berdampingan mereka nggak pernah mati gitu. Banyak aja konsumen karena itu kan kebutuhan sehari-hari yang orang konsumsi pasti akan laku. Terus yang kedua adalah startup bisnis. Nah, ini adalah suatu yang identik dengan yang dihubung-hubungkan dengan perusahaan baru di bidang teknologi dan informasi. Contohnya nih misalnya Menteri Kemendikbud kita ya melakukan terobosan baru yaitu membuat aplikasi seperti Gojek. Nah, itu kan aplikasi dari satu aplikasi itu bisa mencakup semua berbagai aspek ya, bisa. Jadi kalau misalnya sekarang dalam aplikasi Gojek kita bisa bisa pesan makanan di situ, ngantar barang juga di situ, mau belanja juga bisa di situ. Nah, itu suatu namanya startup bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah industri kreatif. Nah, industri kreatif adalah proses penciptaan kreativitas ide seseorang ya, lalu menghasilkan sebuah karya. Nah, karya tersebut bisa menghasilkan uang. Nah, di sini contohnya misalnya seorang arsitek, terus misalnya blogger ya. Sekarang apalagi kalau misalnya itu biasanya banyak blogger, terus juga ada vlogger ya misalnya. Terus juga ada misalnya bikin desain baju ya, terus desainer, fotografi dan segala macam, bermusik, itu namanya industri kreatif. Lanjut next. Nah, di sini ada keunggulan menjadi entrepreneur. Yang pertama, peluang menentukan nasib sendiri ya. Yang kedua, peluang melakukan perubahan. Yang ketiga, kesempatan untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita. Yang keempat, peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan. Yang kelima, peluang untuk berperan besar dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan. Yang keenam, peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Next. Selanjutnya terdapat ada 7 potensi kelemahan ya atau kekurangan sebagai entrepreneur ya, sebagaimana dijelaskan oleh Zimmerer dan Scarborough dan Wilson ya pada tahun 2008 sebagai berikut nih. Yang pertama, ketidakpastian pendapatan. Tentu seorang entrepreneur ya, pengusaha tidak pasti pendapatannya, marginnya pun nggak sama. Hari ini belum tentu sama dengan besok, sama seperti orang kita berdagang. Hari ini laku, besok kadang sepi. Apalagi sekarang UMKM ya, di masa pandemi seperti sekarang ini, ditambah lagi PPKM, penyekatan sana sini, itu kan adanya pembatasan melakukan jam operasional jual beli ya, jadinya pasti kan otomatis juga pendapatan atau marginan pun berkurang atau malah kadang rugi gitu. Terus yang kedua, resiko kehilangan seluruh investasi. Misalnya investasi yang kita sudah kita melakukan modalnya dari investasi
rumah kita, atau misalnya kita pakai sewa digadaikan mobil kita apabila kita mengalami kebangkrutan atau misalnya usaha kita gulung tikar, nah itu bisa risiko kehilangan investasi. Yang ketiga adalah kerja lama dan lebih kerja keras, yaitu kita seorang usaha lama, kita sudah berusaha, sudah kerja keras, tapi kadang tidak sukses juga. Itu balik lagi ya. Selanjutnya yang keempat, kualitas hidup yang rendah sampai bisnis mapan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah tingkat stres yang tinggi. Seorang pengusaha entrepreneur juga ada mengalami namanya tingkat stres yang luar biasa. Bagaimana barang yang produk yang dihasilkan bisa tetap eksis atau tetap diminati oleh konsumen. Kalau pada saat down atau jatuh, tentu akan mengalami namanya stres yang luar biasa. Selanjutnya, yang keenam adalah tanggung jawab penuh. Seluruh tanggung jawab dipegang penuh oleh namanya entrepreneur atau pengusaha tersebut. Yang ketujuh adalah kerap mengalami keputusasaan. Apabila sudah datang, usaha kita sedang apalagi sudah gulung tikar atau sudah lagi down, pasti namanya kadang merasakan namanya keputusasaan. Ini balik lagi segala maksimal usaha yang kita kerjakan, kalau misalnya Allah berkehendak lain ya udah, pasti namanya manusia mengalami keputusasaan. Tapi jangan sampai kita sudah putus asa, kita malah tambah terpuruk. Selanjutnya, next. Next. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila saya balikan lagi ke moderator ya, kepada Rati Fitriana, silakan. Baik, terima kasih Bu Devi telah memaparkan materinya. Materi yang sangat luar biasa, terima kasih banyak. Berarti bisa kita ambil kesimpulan nih, kalau kewirausahaan itu kemampuan seseorang dalam menciptakan upaya menciptakan lapangan kerja dan memanfaatkan peluang yang ada. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Luar biasa banget. Oke, untuk yang selanjutnya, nah menyinggung ke tema kita hari ini, ada perspektif Islam terhadap inovasi kewirausahaan. Nah, untuk materi kali ini kita kedatangan pemateri 2, yaitu beliau adalah salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang, yaitu Bapak Mawardi, SSI, MPD. Halo Bapak, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Bapak Mawardi. Apakah Bapak Mawardinya ada? Mohon maaf Pak, suaranya di-unmute. Oke, sudah. Baik Pak, sudah. Halo Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ketiga ini, saya kedua ya? Iya Bapak. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ini di hostnya dipindah dulu ke saya, Marcel PPT. Jadi biar saya aja yang jalanin. Bisa ya? Baik Bapak, sebentar. Sudah Bapak. Oke, terima kasih.
Belum muncul belum? Belum ya? Belum, Pak. Lagi loading. Oke. Sinyal ya, sinyal di saya kurang bagus di sini. Oke, baik, Pak. Sudah belum? Mohon maaf, Pak, belum ada. Belum ya? Belum, Bapak. Oke, sama host aja, sama itu deh, sama kamu aja. Oke, baik, Bapak. Bisa dikirim ke teknisi kita. Oke. Udah belum? Belum ya? Udah. Sebentar, Bapak. Apakah udah muncul belum ya? Belum. Belum ya? Oke. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada panitia webinar pada hari ini. Juga kepada pemateri ada Pak Gino dan Bu siapa tadi, Bu Septia ya, begitu ya. Dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, tadi sudah banyak di awal ya apa disampaikan tentang apa pengertian kewirausahaan. Saya nggak mau terlalu banyak baca definisi. Ya, saya mau langsung aja ke isi. Di slide pertama boleh. Bilang lagi. Di slide pertama, slide kedua ya, slide kedua. Slide kedua. Di Zoom ya. Terima kasih. Jadi karena ini temanya tentang ini ya, persepsi Islam ya, sudut pandang Islam tentang kewirausahaan. Jadi kalau dalam Islam itu tentang kewirausaha itu ya, itu sama juga dengan bermuamalah. Jadi kalau kita melihat konsep Islam kan Islam itu ada 3. Ada akidah, ada syariah, hukum, ada akhlak. Jadi Islam itu kalau akidah itu bagaimana kita mengenal Tuhan, ya. Mengenal Allah, mengenal Nabi, gitu. Mengenal surga neraka, gitu. Hidup mati, itu tentang akidah. Yang kedua ada tentang syariat atau fikih. Nah ini hubungannya dengan ibadah dan amal. Jadi ketika kita berusaha, kita berdagang, kita menjadi bisnis, maka sesungguhnya kita sedang menjalankan, gitu ya. Kita sedang menjalankan yang namanya salah satu bagian daripada menjalankan agama Islam, itu namanya bermuamalah. Next. Next. Lanjut aja, tadi sudah disampaikan definisinya kewirausahaan. Oke. Nah, mengapa mesti berwirausaha? Jadi kalau sudut pandang Islam ya, sudut pandang Islam ini banyak
dari dalil Quran maupun hadis ya yang mengatakan bahwasannya jadi amal yang paling baik itu ya makanan yang kita paling baik itu ialah yang paling afdol gitu ya itu hasil jerih payah kita. Jadi kan ada istilah apa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Gitu. Jadi apa penghasilan gitu ya atau hasil usaha yang paling baik itu ialah hasil kerja kita. Makanya ketika menjadi pedagang itu sebetulnya sebuah apa? Sebuah kenikmatan sebetulnya. Nggak semua orang bisa jadi pedagang. Nggak semua orang bisa jadi entrepreneur gitu. Sulit sebetulnya. Jadi karena butuh apa? Butuh mental. Ya, butuh mental untuk menjadi seorang pedagang. Makanya nanti pedagang itu ujungnya pasti dia kalau nggak untung dia rugi. Gitu. Next. Al-Quran bagaimana mengatakan? Jadi kalau di dalam Al-Quran itu, ya, jadi kita sebagai pengusaha, ya, sebagai pedagang, sebagai entrepreneur gitu ya, sebagai entrepreneur itu, ya, ini menunjukkan bahwasannya kita tidak melupakan kehidupan dunia. Jadi dengan kita berentrepreneur, ya, dengan kita berbisnis, itu dengan kita membuka usaha, nah kita tidak melupakan bahwasannya kita tuh ada di dunia. Jadi jangan mentang-mentang kita sok agamis misalnya gitu ya. Jadi jangan orientasi kita hanya kepada akhirat gitu. Jangan cuma kebayang surga neraka, padahal kita itu di dunia. Nah, di dunia ini kan kita butuh hidup gitu. Kita ibadah, butuh pakaian gitu, butuh rumah, yang semuanya itu butuh modal. Yang butuh modal kan pakai uang. Nah, menghasilkan uangnya pakai usaha gitu. Jadi ini Quran mengatakan kamu boleh kejar akhiratmu, tapi jangan lupa duniamu. Begitu. Next. Oke, lalu dalam Islam, ketika kita membuka sebuah usaha, ya, membuka sebuah bisnis, maka apa yang mesti kita jual? Ya, tentunya barang dagangan atau produk yang kita jual itu tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Contohnya apa? Nah, jadi produk yang kita buat itu dia mesti mencakup 5 ini tidak bertentangan. Jadi produknya dia tidak berlawanan dengan agama. Yang kedua, produknya tidak membunuh jiwa, gitu ya. Dia memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Misalnya begini, kamu sebagai entrepreneur misalnya menjual apa misalnya? Menjual narkoba atau bisnis misalnya apa? Minum-minuman keras. Nah, itu minuman walaupun kamu sukses tapi kamu telah menyalahi hukum-hukum dalam agama. Atau misalnya apa tuh planet. Boleh gak tuh planet? Tahu ya planet tempat ini. Atau planet kebanyakan sekarang suka pada main game itu anak-anak. Itu apa gaming ya? Apa tuh namanya itu? Ya Pak, gaming Pak. Gaming ya. Nah, kebanyakan itu yang usaha-usaha begitu nggak lama tuh. Kamu boleh lihat, boleh survei. Paling orang yang usaha-usaha semacam itu, paling dia bertahun setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling lama 5 tahun. Setelah itu pasti bangkrut. Kenapa coba? Kenapa begitu? Kebanyakan usaha warung gaming tuh nggak lama gitu. Karena bisa gaming sendiri di rumah, Pak. Bukan, karena nggak berkah. Oh. Karena nggak berkah, karena dia menjual apa produk gitu ya. Misalnya nyewa warnet, itu kan dia melalaikan orang pada sholat. Nangkap apa maksud saya? Tadi yang di atas tadi yang slide pertama itu, yang slide sebelum ini. Slide ini. Selanjutnya. Tadi yang itu yang
yang 5 tadi itu, yang memelihara. Nah ini. Jadi itu kan main gaming itu kan umumnya di begadang sampai ninggalin sholat, ninggalin sekolah gitu kan. Itu kan dia tidak memelihara akal anak-anak gitu. Jadi nggak menjaga mental, nggak menjaga fisik dan lain sebagainya. Maka saya katakan saya hampir menjumpai seorang yang pengusaha planet itu kebanyakan nggak lama. Gitu. Walaupun ada ya satu dua, mereka membuatlah mungkin usaha warung planet tapi yang berbasis agama, waktunya sholat gitu, anak-anak diusirin dulu main gamenya misalnya. Next. Nah, sebelum ini, jadi ketika kita melihat ingin sukses sebagai pengusaha dalam sudut pandang Islam, maka kita masih melihat modelnya siapa yang paling unggul. Maka dalam Islam itu tentu model yang paling baik yang kita contoh adalah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini manusia sempurna, ya, manusia tapi tidak seperti manusia. Gitu. Jadi basyarun laisa kal basyar, gitu ya. Manusia tidak seperti manusia. Nah, Nabi Muhammad itu juga sebagai seorang entrepreneur. Sejak usia 12 tahun ya, dia diajak oleh pamannya dagang ke negeri Syam. Bahkan Nabi Muhammad dijuluki gelarnya Al-Amin. Apa tuh Al-Amin? Al-Amin itu orang yang dipercaya. Jadi Nabi Muhammad dia sejak 12 tahun itu, karena Nabi Muhammad itu 12 tahun sudah keadaan yatim. Ya, yatim gitu. Nah, anak yatim bisa membuat sebuah menjadi sudah mau gitu ya, sudah mau memperjuangkan dirinya. Maka itu kan jiwa entrepreneurship itu begitu, berani mengambil keputusan gitu. Next. Maaf Bapak, mungkin bisa dilanjutkan, terkendala jaringan Pak, maaf. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, jadi itu Nabi Muhammad itu ya juga sebagai seorang entrepreneur sejati. Sejak usia 12 tahun dia sudah berani mengambil keputusan. Nah, selanjutnya apa kunci Nabi Muhammad itu sukses dalam menjadi seorang pengusaha cemerlang? Yang pertama, Nabi Muhammad itu dia melakukan segmentasi atau menetapkan target dan positioning. Maksudnya apa? Jadi Nabi Muhammad tahu persis barang apa yang harus dia jual dan kepada siapa dia jual. Jadi kesuksesan Nabi Muhammad itu pertama itu ya. Jadi Nabi Muhammad tahu betul apa yang dia mesti jual dan kepada siapa dia jual. Namanya need analysis. Jadi dalam research and development gitu ya, ada buku Bob Engel, ya, dia ada buku namanya judulnya Research and Development R&D. Jadi kamu kalau di penelitian nanti ada R&D, tapi R&D ini awal mulanya nih di dunia industri sebetulnya, dunia wirausaha. Nah, penulisnya namanya Bob Engel, itu hal yang pertama dilakukan dulu need analysis atau need assessment. Nah, itu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dia tahu betul barang apa yang dia mesti jual dan kepada siapa dia jual. Itu jadi sukses Nabi Muhammad itu. Yang kedua, suksesnya Nabi Muhammad itu dia melakukan diferensiasi atau bukan pemasaran, memiliki prinsip dalam menjual. Jadi memiliki prinsip dalam menjual, misalnya Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika ada seorang yang menjual, yang membeli dagangannya itu COD. Jadi zaman COD itu ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi COD ketika Nabi Muhammad datang, ini si pembeli belum datang. Ditungguin sama Nabi Muhammad. Nah, ternyata si pembeli ini lupa kalau waktu itu ada janjian sama Nabi Muhammad. Nah, lalu ditunggu-tunggu, ini ketemu Nabi Muhammad dengan yang si pembeli COD. Nah, maka disitulah kejujuran ya, pemasaran memiliki prinsip dalam menjual Nabi Muhammad sehingga sukses. Tentunya yang ketiga ya adanya pelayanan dan
jujur, ikhlas, profesional. Jadi dalam berdagang itu hal yang paling utama itu apa? Niatnya ibadah nolongin orang gitu. Ikhlas, profesional. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat wailul lil mutaffifin. Jadi celakalah orang yang berdagang yang mengurangi timbangan, ya, karena dia suka curang begitu. Next. Lanjut aja. Nah, ya, seorang entrepreneur mempunyai cara pikir yang berada dalam manusia yang berbeda. Jadi entrepreneur itu beda dengan pedagang. Saya kasih contoh begini. Harga tahu di tukang pedagang itu cuma 2.000. Kasih contoh ya. Tahu ya. Tahu. Kalau dijual sama pedagang itu cuma 2.000 tahu itu. Gorengan tahu gitu. Atau tahu Sumedang kan 2.000 kan. Tapi kalau entrepreneur, tahu itu bisa jadi 20.000. Paham ya? Bakso itu di tukang bakso cuma harganya 10.000. Tapi bakso di soal entrepreneur bisa jadi 50.000. Beda. Karena entrepreneur ini dia ada apa? Ada sebuah kreatif dan inovatif. Contoh. Lanjut next slide-nya. Next. Contoh begini. Jadi di pendidikan abad ke-21 ya, itu kan dia mesti punya inovasi dan kreativitas. Saya kasih contoh begini. Kita kalau mau dagang bakso, kan bakso selama ini isinya apa bakso itu? Bakso isinya apa? Daging, Pak. Daging, Pak. Nah, itu penjual bakso, itu pedagang bakso. Tapi kalau entrepreneur itu bakso diolah menjadi bakso isi keju, Mozzarella, Pak. ya mozzarella, bakso isi coklat, dan macam-macam. Itu kan kalau bakso apa tuh sekarang yang mahal itu apa tuh pernah saya makan tuh di Kalong Tengah itu. Bakso bujangan ya? Bakso bujangan pernah ke bakso bujangan? Pernah ya? Ya makanlah ke bakso bujangan itu. Mahal tapi lumayan mahal. Jadi kalau makan bakso biasa 15.000 ya di situ bawa duit 50 lah. Iya Pak, mahal Pak. Ya, mahal. Nah itu maksud saya itulah sebuah kreativitas dan inovasi dalam entrepreneur. Jadi beda pedagang sama entrepreneur. Next. Next. Yang lagi ya. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19? Jadi yang kita tekankan ialah tentu dalam sebuah usaha itu ada untung rugi ya, ada kala senang, ada kala sempit begitu. Ya, satu yang kita tekankan, kita mesti husnuzon kepada Allah, bahwasanya setiap sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Jadi sungguh mengagumkan ya orang mukmin itu segala situasinya adalah kebaikan. Jadi COVID ini sebetulnya bukan musibah, sebuah kebaikan sebetulnya di belakang itu. Jadi disitulah kita diminta untuk membuka open minded kita gitu ya, menjadi lebih kreatif gitu. Next, mungkin itu ya. Itu yang sebagai pembuka dari saya singkat. Ya, jadi pesannya begitu. Nanti mungkin lebih banyak diskusi. Silakan saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Mawardi atas materinya. Wah, jadi bisa kita ambil kesimpulan nih, kalau kita mau jadi seorang wirausahawan, kita juga harus tahu apa nih yang mau kita jual dan ke siapa sih kita harus menjualnya. Dan kita juga harus memiliki prinsip-prinsip tentunya. Nah, terkadang nih kan kita bingung atau kurang yakin gimana ya caranya jadi
seorang wirausahawan itu, atau bagaimana ya awalnya gitu. Nah, mungkin materi ini akan dibahas oleh pemateri 3 kita, yaitu Bapak Ino Budiatman. Beliau merupakan dosen di salah satu Universitas Muhammadiyah Tangerang. Halo, Assalamualaikum Bapak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Salam kabarnya kenal hari ini, Bapak? semuanya. Ya, Kabarnya hari ini bagaimana? alhamdulillahirabbil alamin, sehat semuanya ya, moga-moga. Alhamdulillah Bapak. Nah Pak, kita kan juga masih bingung nih Pak, ketika kita mau jadi seorang wirausahawan itu, gimana sih cara kita menjadi seorang wirausahawan itu dan tetap komit Pak? Biasanya kan kayak yang Bapak Mawardi bilang tadi tuh, kayak yang di warnet, yang gaming, itu pasti kan 2 tahun itu udah bangkrut atau pailit karena memang nggak berkapa. Jadi gimana sih cara kita mencari Pak, apa sih ya usaha yang zaman sekarang ini yang kayaknya bisa nih, apalagi COVID-19 seperti ini Pak. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua teman dari panitia, terus pembicara, terutama teman saya Pak Mawardi, alhamdulillah bisa memberikan sedikit pengetahuan ya buat kita semua gitu. Nah, harapannya ya tentu kita dengan kondisi seperti ini kita diberikan bekal pemahaman ya, pengetahuan seandainya kita mau usaha gitu atau yang sudah punya usaha juga gitu. Nah, Bapak juga mau menerangkan nih, ada slide-nya. Coba bisa ditampilkan slide-nya. Sudah belum? Bisa Bapak. Ya. Nah, ini ada indikator ya, kreativitas dalam berwirausaha. Ini Bapak ambil judulnya. Ya, tentu kreativitas itu apa? Terus kenapa kok ada kreativitas? Nah, ini ada variabel ya namanya ya. 2 yaitu berpikir. Nah, kalau kita lihat baca ya banyak definisi apa itu kreativitas, apa itu berpikir, itu banyak ya, banyak pernyataan. Nah, kalau Bapak enggak ke situ, Bapak cuman bahas kenapa kok bisa ada ini 2 ini ya. Nah, Bapak ambil bahwa kreatif itu Bapak udah enggak bilang lagi kreatif itu adalah gagasan ide lagi, udah enggak ada. Bapak ini kreatif itu sekarang udah ambilnya ke sikap ya. Terus berpikir itu apa? Bapak udah konteksnya mental ya. Jadi berpikir itu kekuatan bagi Bapak gitu ya. Nah, sekarang apa itu berpikir? Ya ini Bapak ambil definisi banyak ya. Berpikir itu menurut Johnson ya, proses otak mengelola dan menerjemahkan informasi yang masuk melalui panca indera ke bagian otak sadar atau bawah sadar. Ini salah satu aja ini Bapak ambil, ini juga Johnson Alphonse, belum pernah Bapak lihat ya. Nah, di sini Bapak konteksnya berpikir itu asalnya dari mana, Pak? Nah, ini Bapak apa itu pikiran ya. Nah, Bapak ini ngasih contoh pikiran itu seperti taman ya. Jadi taman itu kita
memilih mau nanam apa gitu ya. Kita mau nanam apa? Nah, yang memilihnya itu siapa? Ya, kita sendiri, manajernya. Nah, manajer yang Bapak katakan di sini adalah jiwa. Ya, jiwa itu anggap sebagai manajernya. Dia di situ bertanya, bagaimana akan saya buat seperti itu. Nanti manajernya akan bertanya, lalu diproses ya, lalu berpikir. Nah, berpikir ini pilihan sudah ya. Mau dia congkak dulu atau beli bibitnya dulu, atau dia buat prosedur dulu, nggak boleh masuk orang atau di pagar dulu atau bagaimana. Nah, itu nanti ketika dia melakukan, maka akan menghasilkan produknya. Nah, disitulah kreatifnya nantinya ya. Nah, makanya sekarang banyak orang ya yang selalu menyalahkan orang lain gitu akibat dari pikirannya. Padahal itu memang dia tidak mampu, lalu jiwanya itu ya memang dibuat nggak membuat SOP-nya gitu. Dia nggak berpikir matang gitu. Jadi kita di sini makanya tadi bilang bagaimana sih Pak kalau kita ingin jadi seorang pengusaha? Ya mulai dari diri kita dulu. Tadi Pak Mawardi sudah memberikan pemahaman. Nah, usaha yang apa yang berkah? Itu dari konteks agama ya. Memang sih Bapak sarankan yang berkah ya. Nah, terus dikarenakan tadi kekuatan yang tadi itu, kegiatan berpikir dan kreatif itu Bapak anggap itu adalah sebagai kekuatan. Bapak itu nggak meremehkan gitu ya, meremehkan orang A punya kapasitas berpikir bagus, orang B punya kapasitas kreatif tinggi. Enggak, Bapak enggak, semuanya sama anggapnya. Nah, sebagai contoh ya, karena itu proses dari kejiwaan tadi ya, emang dari diri sendiri. Nah, teman-teman kalian kemarin juga Bapak kasih suruh buat produk. Nah, mereka jago kok bikin kue gitu. Nah, cuma persoalannya kira-kira setelah dia buat, ada kemauan lagi nggak, ada keinginan lagi nggak gitu buat memasarkan. Nah, teknologi ini kan sudah ada gitu ya. Jadi sudah ada teknologinya. Arti apalagi yang jadi persoalan gitu. Persoalan apalagi yang mau disalahkan gitu. Modalkah, teknologikah, dia nggak bisa masak kah, apa bagaimana? Sebenarnya semuanya sudah miliki gitu. Berpikirnya sudah punya, Allah kasih kita akal ya, beda dengan binatang ya. Kita semua punya akal sama kok. Yang bedakan aja mungkin ya dari tingkatan ya, kayak mahasiswa dengan Bapak sebenarnya kayaknya sama sih pemikirannya ya, cerdas, lebih banyak mahasiswa sebenarnya dibanding tingkatan kita usia gitu ya. Nah mungkin ada perbedaan cara berpikir. Nah cuma dari kemauannya ini ya, kemauan dari jiwanya ini yang Bapak sebagai pekebun yang tadi, nah berbuatlah gitu ya, sekehendak hatinya, apa yang ditanamnya, apa yang dibibitnya, bagaimana menyiraminya, bagaimana membuat aturan yang akan berlaku, dan itulah menjadi pembentukan karakter dan takdir. Itu ya, itu menurut James Allen yang Bapak baca. Jadi karakter kita itu memang dibentuk dari kitanya sendiri. Walau lingkungan itu dengan berbagai sudut pandang ya, lingkungan malas, kalau kitanya nggak malas pasti kita berjuang gitu.
Nah, slide yang berikut sini, kekuatan pikiran ya. Jadi ada kekuatan pikiran itu awalnya dari mimpi. Ya. Jadi mimpi itu ya bibit, Bapak anggap bibit yang sudah nyata, mimpi ya. Jadi bibit, kalau kalian lihat bibitnya, bibit jagung gitu ya, kan kecil, enggak ada jagungnya gitu. Itu sudah dimimpi. Nah, tinggal diproses. Nah, prosesnya itulah itu yang apa namanya, kalian dibutuhkan kreatif gitu. Kreatif itu maksudnya kalian inovasi lah ya. Kayak sekarang wirausaha, ya kan? Jadi guru SD, kreatif dong. Masa dijual yang tadi mainan game, kan kalian kan apa namanya, guru pengen membentuk anak yang soleh-soleha, misalnya cita-citanya pengen baik gitu kan. Masa bisnisnya jual apa namanya, PlayStation gitu kan, bertentangan dong sama kalian. Berarti mimpinya apa, kreativitasnya di situ apa berkurang gitu ya. Jadi anggapannya ini anggapan daripada seorang petani tersebut ya. Nah, mungkin sampai situ ya. Kalau kreatifnya nanti di bawah terus ada presentasinya. Kreatif itu apa ya? Di situ memberikan gagasan baru, memecahkan masalah, sudah kreativitas ya. Jadi kebanyakan kreativitas yang menurut pakar-pakar ini itu hanya di otak gitu ya. Itu kemampuan mental atau kemampuan berpikir. Padahal mah enggak ya. Langsung aja copy paste ya, copy paste kreatifnya, langsung dibuat sikap udah gitu ya, sikap, tindakan yang nyata. Kayak sekarang nih kebutuhan kita apa misalnya? Kita kekurangan apa? Misalnya mahasiswa butuh uang misalnya. Sekarang banyak juga yang jual-jual pulsa online kan? Kenapa nggak mau? Misalnya 50.000, misalnya daftar apa namanya di OVO misalnya, lalu kalau temannya ini bisa di-share atau apa namanya bedak-bedakan misalnya ya kan, biasanya banyak yang make up tuh. Nah bisa jadi resellernya ya apa bisa gitu. Itu kan nggak pakai apa sih yang jadi pertimbangan lagi, nggak ada sih sebenarnya. Memang di situ ya tadi. Petaninya memang lagi malas, petaninya ya banyak dia mungkin lagi pusing gitu. Nah itulah yang di jiwa ya, kejiwaan itu konteksnya ke psikologi ya. Makanya jangan kalian berpikir juga bahwa yang sudah usaha aja sekarang ngeluh juga gitu. Nah kita kalau dengar yang usaha ngeluh, kita nggak mau usaha dong gitu. Makanya disitulah kalau Bapak perhatikan ya, berkah itu ya memang adanya di hati nurani. Milihnya ada di situ. Sesuai dengan hati gitu ya. Hatinya mau yang pelong atau yang mau tanya banyak gitu. Proses kreativitas bisa ya. Prosesnya persiapan, inkubasi, pencerahan, apa itu persiapan, bisa mengumpulkan data-data dulu ya, terus inkubasi apa, menyimpan dulu atau menyusun gitu, membayangkan, memadukan gitu yang sudah ada aja. Nah terus pencerahannya apa, nah ini ada kalimat eureka atau aha, itu kalau bilang kalau di anak-anak itu aha, berarti udah ada nemukan idenya, itu udah cerah dia, itu udah nggak pusing lagi di otaknya ya. Nah itu mental juga, makanya kreatif, milih-milih teman juga untuk berbicara bisnis juga perlu ya, bukan persoalannya petaninya. Memang kalau petani jagung harus banyak bertanya ke petani jagung ya, nggak mungkin nanti tanam jagung tumbuhnya mangga kan gitu, nggak mungkin. Nah, pasti tumbuhnya bibitnya mangga, tumbuhnya juga mangga gitu ya. Nah, ciri kreativitas
mungkin ada di buku ya. Ini Bapak ambil di internet aja ya. Berani. Makanya negara kita bilang bangunlah jiwanya itu berani mengambil risiko. Jiwanya dulu, jangan down ya. Apa-apa nyalain orang, apa-apa putus asa, itu melemahkan ya, jiwa dilemahkan. Sama siapa? Diri sendiri gitu ya. Jadi sukses itu menghargai toleransi ya, menghargai sama, itulah ciri-ciri orang kreatif. Terus perilaku kreatif, kelancaran nih, kelancarannya maksudnya berbicara ya. Ya Pak Ino nih kelancaran gitu ya, berbicara. Jadi sistematis. Dia berbicara tentang apa yang dia lakukan gitu ya. Luwes ya. Mungkin kalian bisa lihat di bukunya. Nah, jadi kesimpulannya ya, pikiran yang baik tidak akan pernah menghasilkan perbuatan yang buruk. Ya, berawal dari jiwanya tadi muncul. Jika menanam bibit jagung, maka hasilnya juga jagung juga, ya. Jadi, keadaan seorang dengan penderitaan adalah hasil dari keserasan pikiran sendiri, mentalnya. Keberkahan bukan harta benda, tapi ukuran pikiran benar atau kemalangan. Yang merasa dia malang tuh dia sendiri, gitu ya. Mungkin itu kali yang Bapak bisa nyampaikan. Karena juga alhamdulillah nih sudah jam 11.32. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada para menyampaikan materinya. Ini yang harus dulu. Nah, itu seperti gimana apa yang kita tanam dari diri kita sendiri, seperti kita menjaga Oke, Bapak, terima kasih. Selanjutnya kita kedatangan seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengenai ekonomi dan owner dari usaha jajan dari teman-teman dan ada yang tahu atau jajan itu apa yang profil lebih jelasnya, mari kita lihat video ini. Silakan. Ada yang begini? Jajan dong, jajanan murce nggak bikin kantong bolong. Filosofi jajan dong. Jajan dong berdiri sejak tahun 2019. Berawal dari kita yang hobi jajan keluar dan cita rasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya kita memutuskan untuk merekrut kembali. Ini adalah tim Jajan Dong. Jajan Dong juga mempunyai visi misi loh. Visinya yaitu mewujudkan Jajan Dong sebagai usaha jajanan kekinian yang unggul dalam cita rasa kuliner. Corn dog adalah menu pertama dari Jajan Dong. Dan menu kedua kita yaitu moco. Moco adalah menu yang paling laris dari awal berdiri sampai sekarang loh.
Oke, baik. Terima kasih. Wow. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi dan berinteraksi langsung, boleh raise hand atau chat langsung di kolom chat. Oke, mari kita sambut dulu. Siapa sih nih owner dari Jajandong? Yaitu Kak Neneng Rohayati. Halo, Assalamualaikum Kak Neneng. Halo, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Kak Neneng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jajandong ini udah berdiri sejak 2019 ya Kak ya? Iya betul. Terus yang menjadi apa ya, ide pokok atau yang menggagas dari Jajandong ini siapa Kak kalau boleh tahu? Gimana, boleh diulang? Kurang. Jadi kan ini kan Jajandong ini udah dirintis dari tahun 2019 ya. Nah, pasti ada dong yang menggagas atau yang menjadi pola pikir pertama atau fondasinya gitu Kak. Siapa sih kira-kira gitu, atau dari mana sih inspirasinya tuh muncul gitu Kak? Ataukah memang dari sudah lamakah dan baru berkembang di tahun 2019 atau bagaimana? Silakan. Sebenarnya jadi Jajandong ini udah awalnya berdirinya itu jualan kayak iseng-isengan aja kan, kayak awalnya tuh beli, enggak sih, maksudnya kayak kita jajan di luar, nah terus kayak kita nge-recheck menu-menu yang kita suka nih, terus akhirnya kita jual di Instagram. Awalnya di Instagram tuh Jajandong nggak punya IG, terus pada akhirnya kita memutuskan untuk buat IG dan kita membentuk lagi ke visi misi Jajandong agar menguatkan biar memasarkan lagi gitu. Terus itu sih paling. Oke, berarti dari sering jajan di luar gitu ya Kak. Jadi menginovasikan yang udah ada Kak atau bagaimana Kak? Nah, jadi kan dimulainya dari tadi di video kan ada tuh usaha ini dimulai karena sering jajan gitu di luar-luar, beli-beli gitu ya Kak. Iya betul. Ya, terus menginovasikan lagi ya Kak. Jadi kan kondok ini memang udah ada Kak atau dari Kakak diinovasikan lagi? Jadi emang awalnya kan udah ada tuh di luar, jadi kita inovasiin lagi, terus kita jual lagi, terus ternyata orang-orang pada suka. Gitu. Oke, baik. Terus produk keunggulan atau menu keunggulan di Jajandong ini apa? Ternyata yang sering jajan di Jajandong ternyata lebih suka ke itu sih, mozzarella coklat. Itu menu unggulan dari Jajandong. Oh, itu isinya mozzarella gitu ya Kak? Iya betul. Baik. Terus jenis menunya itu ada berapa sih Kak kalau di total semuanya? Gimana? Jenis menunya gitu Kak, jenis atau menu. Kan biasanya nih ada list menu tuh. Nah itu ada berapa menu sih Kak semuanya? Ada sekitar 20-an lebih atau 15 lebih gitu. Oh, mantap sekali. Terus untuk kisaran harga nih Kak, dari berapa Kak? Dari 8,5 hingga 15.000. Cukup 8.000. Iya. 8.500 ya Kak ya? Ya, betul. Wow, murah banget ya, terjangkau banget. Terus Kak, untuk tempat Kak, atau Kakak tuh punya stand nggak sih kayak tempat? Tadi kan Kak bilang di IG nih awalnya, tapi untuk sekarang ada nggak sih Kak kayak standnya atau tempat berdiri tetapnya? Ada, kita buka di depan SDN Cibodas 4, itu stand pertama kami di situ. Oh gitu. Berarti kalau mau franchise bisa nih ya Kak kali ya Kak? Untuk franchise kita belum bisa. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk Kak Neneng atas waktu dan motivasinya nih. Jadi Kak Neneng ini jualan awalnya itu karena terinspirasi dari jajan-jajanan yang memang udah sering
jajan di luar, terus akhirnya menginovasikan lagi yang udah ada. Baik, terima kasih Kakak Neneng. Sama-sama. Oke, nah sesi selanjutnya ini ada tanya jawab nih. Mungkin mari kita lihat apakah ada yang udah raise hand. Belum ada. Oke, mana ini? Oke, mungkin sambil nunggu ada yang raise hand atau chat, mungkin banyak nih dari teman-teman yang udah usaha atau dari Kak Nenengnya langsung pengen tahu nih Pak, gimana sih Pak cara agar tetap komit gitu Pak dalam berusaha. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Inogo Diatman. Silakan Bapak. Halo Bapak. Oh iya, halo. Gimana ceritanya tuh? Nih, kan kalau misalnya kita udah usaha nih Pak, kan biasanya nih kalau misalnya dagangannya kurang atau pendapatannya kurang atau bukannya ada income masuk malah loss gitu Pak. Jadi gimana sih Pak agar kita tetap komit atau biar tetap semangat gitu Pak? Silakan Ya. Bapak. Ya tentu apa namanya Bu Nenengnya ya. Ya tentu Bu Neneng sebagai dalam proses wirausaha itu ya. Jadi jangan dilihat hasilnya ya. Kan fluktuasi hasilnya. Kalau misalnya fluktuasinya memang lagi down seperti ini, yang bukan berarti kita keluar gitu. Kita nikmati saja ya. Ini adalah pemberian yang belum tuntas gitu ya. Karena kita sadar ya sebagai orang Islam, apalagi tuh Bu Nenengnya kalau saya lihat itu kan berjilbab. Ya, tentu punya nilai keyakinan yang bagus gitu. Seperti itu ya. Jadi memang down itu biasa ya. Tapi kalau yang menjadikan putus asa itu kan dilarang agama. Jadi nggak berkah juga gitu. Nah, di situ ya. Nah, tentu tadi yang misalnya barangnya yang laku keras, piscok ya, piscok. Nah, mungkin piscoknya inovasinya diapakan? Apa ditaruh apalagi itu? Mungkin Bu Neneng yang tahu bisa masak ini di inovasinya mungkin, atau direbus dulu baru digoreng atau digoreng dulu baru direbus gitu ya, kan Bapak lebih praktiknya dia gitu ya, atau direbus setengah jam atau 1 jam gitu biar enak. Kalau Bapak tahunya kan gorengan tuh, kalau ubi digoreng direndam 10 jam, kalau digoreng langsung mekar gitu. Bapak senangnya yang mekar gitu ya. Ah, itu. Ya, terus tambahan lagi mungkin ya, sistem pemasarannya. Nah, kayak teman kalian tuh sistem pemasaran itu juga perlu tambahan ya. Tadi kan IG ya, masuk di IG. Kenapa nggak masuk di Facebook misalnya, di marketplace? Nah, soalnya Bapak udah pengalaman ya di marketplace. Bapak jual sepeda, laku langsung, Bapak antar langsung ya. Seperti itu ya. Karena penawaran misalnya saat kemarin Bapak tawar sepeda Bapak 800.000, tapi ada yang nawar antara 500 650 ya, karena Bapak butuh uang ya. Kan proses pemutaran ya, Bapak jual aja itu 650, nggak apa-apa 50.000 gitu ya. Tapi Bapak ganti lagi sepeda baru gitu. Nah, itu kan konteksnya ya. Jadi ada lebihnya. Ada yang lebihnya ya. Artinya diskon juga mempengaruhi juga proses dari pemasaran gitu.
Mungkin itu aja kali. Teh. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Berarti nih kalau kita mau, atau merasa down karena pemasukan kurang, jadi lebih ke tetap semangat aja ya Pak ya? Dan memperluas jaringannya gitu ya Pak? Bisa ke Facebook, atau ke Twitter, atau ke media sosial lainnya gitu ya Pak? Betul. Pak Mawardinya masih ada enggak? Kok nggak ada ngomong? Ada Pak Ino. Oh ya udah, tambahan Pak. Pak Mawardi. Pak Mawardi mau ngasih penguatan boleh Pak? Ya, bisa diulang. Bisa? Apa gimana? Mau ngasih penguatan lagi untuk pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Ino? Ya, diulang pertanyaannya. Jadi gini Pak, gimana sih cara kita buat komit Pak dalam berusaha Pak? Karena kan biasanya kita tuh ada yang income-nya nggak masuk atau malah lose gitu ya, malah rugi gitu Pak. Jadi gimana sih untuk kita tetap komit gitu Pak? Oke. Terima kasih. Oke, tetap komit ya, atau komit kalau bahasa bahasa kitanya apa? Istiqomah begitu ya. Istiqomah. Nah, ya. Mungkin kalau barang yang tidak cepat habis ya, yang tidak, kalau seperti makanan kan itu memang agak rentan ya, kalau makanan kan cepat basi ya. Kalau makanan yang kayak tadi misalnya bakwan atau pistok tadi kan paling lama dia hitungannya kalau sudah lewat 24 jam kan udah nggak enak gitu kan ya. Nah, mungkin siasatinya di masa ini, di masa pandemi ini, satu, jumlah produksi mungkin ya, jumlah produksinya mungkin yang biasa sebelum COVID itu kita masaknya membuatnya misalnya 50, nah di masa pandemi ini mungkin dikurangi itu apa mungkin setengahnya, 50%-nya, apa 10%-nya begitu, atau hanya kita cuma jual 10 misalnya, jual 10 misalnya ya. Jadi jumlahnya itu dibatasi ya, tapi apakah itu menutup apa enggak gitu ya, menutup modal begitu. Jadi yang penting menurut saya usaha itu nggak mati, hidup ya. Jadi minimal banget nggak mati, jadi hidup gitu ya. Jadi pertama jumlahnya, yang kedua tadi saya tambahkan sama dengan Pak Ino mungkin gitu ya. Jadi pemasarannya boleh kita gayat tetangga begitu misalnya, tetangga. Jadi kalau selama ini mungkin kita stay di toko atau di warung kita, ya kita berdayakan aja teman-teman kita. Jadi kasih dia misalnya tanpa modal gitu ya. Tolong dijualkan dagangan saya, kamu dari saya sekian, silakan ambil sekian gitu. Jadi lebih memberdayakan gitu ya. Banyak sales yang kita berdayakan teman-teman ya, tetangga gitu ya. Jadi nggak usah dia punya modal, tapi kita kasih itu barangnya gitu ya. Barangnya kita kasih. Jadi lebih luas Mas. Jadi itu ya menurut saya, satu, jumlah produksinya dibatasi, yang kedua diet ya teman kita, tetangga kita begitu, saudara kita, untuk bantu pemasaran gitu ya. Yang ketiga ya sebisa mungkin untuk tetap usaha kita tuh nggak mati begitu, jalan, walaupun misalnya untungnya nggak ada, tapi minimal dia bergerak gitu. Mungkin itu sih menurut saya. Tentunya doa jangan lupa begitu. Kembali kepada yang kembalikan kepada yang punya rezeki. Bagi saya setiap yang bergerak gitu ya, pasti itu ada. Mungkin kadang kita lupa, kita terlalu fokus sama produk kita, tapi kita kadang lupa sama yang memberikan kita rezeki. Itu yang kadang kita suka lupa gitu. Saya ulang ya, kita terlalu fokus sama produk kita, ya kita lupa sama yang memberi kita rezeki gitu. Jadi saya yakin banget gitu ya, yakin banget. Jadi di masa sulit apapun ya, semasa sulit apapun, dengan kita yakin pasti itu ada. Tergantung keyakinan kita sebetulnya. Kan dalam hadis qudsi dikatakan ana inda zonni abdi bi, ya. Aku tergantung prasangka hambaku. Kalau kita kata ini musim sulit, susah, ya susah buat kita gitu. Jadi jangan tampakkan kesusahan itu gitu menurut saya. Kalau memang susah, telan aja gitu, nggak usah ngeluh susah gitu. Itu prinsip Islam begitu. Jadi jangan sampai ada tetangga tahu kita susah.
Nah, nanti tuh yang beli gitu ya, rezeki itu datang dengan tak disangka-sangka gitu. Jadi ada istilah rezeki yang tak disangka-sangka ya gitu jalannya. Mungkin itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Berarti yang pertama itu kita mengatur jumlah produksi dulu ya Pak ya? Ya. Ya, terus yang kedua itu sales marketingnya atau pemasarannya gitu. Hampir sama dengan jawaban Bapak Ino tadi, mungkin lebih diperluas lagi jaringan sosial medianya ya Pak ya? Kasih tanpa modal. Jadi kasih barang kita ke teman gitu. Dari teman ke teman gitu ya Pak? Ya, tapi jangan pakai modal gitu. Kasih barang aja. Oke, terlepas dari itu, yang penting itu adalah doa dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Yang penting. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhardi atas jawabannya. Nah, ternyata ada yang resen nih dari teman kita. Ada Kakak Rizky Meliana Fitriani. Halo Kakak Rizky Meliana Fitriani. Ya. Oke, apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Wah, ini kayaknya calon-calon pengusaha sukses nih. Mungkin ada yang ingin ditanyain, silakan Kak. Ya nih, mau bertanya sama Ibu Devi. Oke, baik. Silakan. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja sih menurut pandangan Ibu tentang penyebab keberhasilan wirausaha? Baik, ini langsung jawab bagaimana moderator? Oke, baik Ibu. Apa pertanyaannya bisa ditangkap dengan jelas Ibu? Tadi yang ditanyakan apa faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan berwirausaha? Kalau tidak salah seperti itu, betul tidak? Iya, betul Ibu. Baik Ibu, silakan dijawab. Ya, baik ya. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung atau penyebab seseorang itu berhasil ya dalam berwirausaha? Tentunya seseorang entrepreneur harus mempunyai visi dan misi. Tujuannya jelas untuk memasarkan produk itu biar produk itu bisa terkenal, terus juga bisa berani mengambil resiko ya, harus berani namanya bisa mengambil resiko, terus juga kerja keras, tanggung jawab, terus juga harus komitmen dengan produk atau usaha yang dilakukannya itu, dan harus optimis ya kan, kun mutafailan wala kun mutasyailan. Jadilah orang yang optimis dan janganlah kamu jadi orang yang pesimis. Itu sih menurut saya harus yakin, terus juga kerja keras, punya misi dan visi dan tujuannya juga jelas. Seperti itu Kak Meli. Jelas tidak? Ya Bu, cukup jelas penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Devi. Sama-sama. Baik, Kak Meli, apakah di rumah juga usaha atau tidak Kak? Tidak, Kak Rati. Tidak, semoga aja dari sini besok langsung ada bisnis ya Kak ya. Karena kan sudah mendapatkan penguatan dari pemateri-pemateri kita yang luar biasa hebatnya. Amin. Ya, terima kasih Kak Meli dan atas tanggapannya. Alhamdulillah, terasa nih udah jam 11.54. Hadirin dan Bapak Ibu dan para partisipan yang berbahagia hari ini, terima kasih. Alhamdulillah ya, acara kita akhirnya udah di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para pemateri pada hari ini yang sudah berbagi ilmu dan motivasinya. Dan terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah berperan aktif. Terima kasih banyak. Akhirnya saya Rati pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara ini saya kembalikan ke Kak Nuni. Silakan Kak Nunis. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta partisipan yang mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak sekali ilmu yang dapat kita dapat dan
dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sebelum ditutup kita bisa foto bersama dahulu. Buat Kak Fajrul, tolong difoto dulu. Yo, slide pertama. 1, 2, 3. Tahan. Tahan. Slide kedua. Tahan. 1, 2, 3. Tahan. Sudah, Nunis. Ya, buat Kak Fajrul. Oke, saya mewakili panitia yang bertugas. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya? Bapak out ya. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.